Kesahihan hadis qabliyah salat atau salat qabliyah Jumat. Bagaimana status kesahihan salat qabliyah Jumat? Sahih atau tidak? Karena kalau kita melihat insyaallah kalau masjid-masjid yang sudah memahami sunnah hampir sudah tidak ada, kecuali kalau baru masuk. Tapi kalau kita melihat masjid awamul muslimin, kebanyakan siapa? Kaum muslimin. Begitu selesai azan awal bagaimana? Iya, boleh dikatakan yang malas saja yang tidak bangun. Rata-rata semuanya apa? Bangun. Ya, untuk melaksanakan apa? Salat qabliyah al-Jum'ah. Baik. Akan kita ambil keterangannya sekarang. Babu ma ruya fi salati raka'at muhaddadah qabla al-jum'ati ala annaha ratibah qabliyah. Bab riwayat-riwayat yang menentukan rakaat tertentu sebelum Jumat dan dianggap sunnah qabliyah. Kita sepakat bahwasanya yang ada ba'diyah Jumat bisa 2, bisa 4. Namun berkaitan dengan qabliyah Jumat ini tentu ibadah bersandar kepada dalil. Sekarang kita ingin pastikan dalilnya sahih, laksanakan. Dalilnya tidak sahih, jangan dilaksanakan. Kita dengar riwayat yang pertama. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dikatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yarka'u qabla al-jumu'ati arba'an la yafsilu fi syai'in minhunna. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum Jumat tanpa tasyahudul awal. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, At-Tabrani, dan dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa keterangan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat tanpa tasyahudul awal sebelum Jumat? Apa kata Imam Nawawi tentang hadis yang tadi? Wa huwa haditsun batil. Hadisnya apa? Batil. Ijtama'a fi haula'il arba'ah wa hum du'afa. Ada 4 perawi semuanya dhaif. Ada namanya Baqiyah bin Walid, ada namanya Mubashshir bin Ubaid, ada namanya Hajjaj bin Artad, ada namanya Atiyah bin Sa'd al-Aufi. Semuanya mereka itu du'afa, perawi lemah. Jadi Ibnu Hajar, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah jelas dengan terang mengatakan haditsun batil. Dari satu riwayat ini menunjukkan bahwasanya tidak ada qabliyah Jumat. Baik, riwayat yang kedua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yusalli qabla al-jumu'ati arba'an wa ba'daha arba'an. Ini ada tambahan riwayat nih para jamaah. Ibnu Mas'ud mengatakan dahulu Nabi alaihissalatu wassalam salat 4 sebelum Jumat, 4 selepas Jumat. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamnya. Apa kata para ulamaul hadis? Kita ambil kesimpulan satu, fal haditsu munkar. Munkar ini sederajat dengan apa? Dhaifun jiddan, sangat lemah. Kenapa? Ibnu Hajar mengatakan fi isnadihi dha'fun wa inqita'. Dalam sanad hadis yang tadi 4 sebelum zuhur, 4 sesudah zuhur. Tapi ingat, 4 sesudah zuhur riwayat yang lain sahih. Yang tidak ada itu apa? 4 sebelum
4 sesudah Jumat riwayatnya sahih. Yang tidak ada itu 4 sebelum Jumat. Apa kata Ibnu Hajar? Sanadnya lemah. Wangqita, ada keterputusan di antara satu perawi dengan perawi yang lainnya, dan ini menunjukkan sebab hadis itu ditolak. Syaratnya hadis sahih harus nyambung sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Imam Al-Albani rahimahullah taala mengatakan fal haditsu munkar. Hadis ini hadis apa? Munkar. Riwayat yang ketiga, baik, dari Ali radhiyallahu anhu mengatakan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-jum'ati arba'an wa ba'daha arba'an yaj'alu taslim fi akhirihinna rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat selepas Jumat, salamnya hanya terakhir. Berarti apa? 4 sekali gus tanpa tasyahudul awal. Juga dikeluarkan oleh Imam Tabrani di dalam Mu'jamul Awsat. Fal haditsu munkar. Juga hadisnya apa? Munkar. Ibnu Hajar berkata di dalam perawinya ada salah satunya perawi yang dhaif, maka Imam Al-Albani berkata munkar, hadis ini hadis munkar. Udah berapa ini? 3. Riwayat yang keempat, baru kita jelaskan keterangan para ulama kita. Riwayat yang keempat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, guru pedal, siapa nama Abu Hurairah? Mati ke? Udir. Abdurrahman. Weh, Chris. Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi. Berapa hadisnya? Haji Pihir, Haji Sunardi, Dahlin 5.354. Berapa? 74. Saya yang pada Dahlin. Lo rasid doang kena tunjuk ini. Papa ini jatuh tuna lo rasid. Lagu singone aja salah ini. Nabi melarang kita menjual buah-buahan yang apa? Yang busuk. 5.374 hadis. Secara mutlak beliau sahabat yang paling banyak menghafal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana musalliyan falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an, yakni al-jum'ah." Siapa yang mau salat sebelum Jumat 4 dan sesudah Jumat 4. Baik. Hadis ini diriwayatkan Abu Ja'far Ibn al-Bakhtari. Kemudian dikatakan oleh para ulamaul hadis, apa dikatakan kesimpulan dari riwayat ini,
Ya, kesimpulan dari riwayat ini, fal haditsu dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah. Baik. Kalau melihat dari awal hadis sampai hadis ini, semuanya sebelum Jumat berapa disebut? 4. Permasalahannya sekarang, kalau kita lihat masyarakat kita, sholat 4 apa 2? Baik, berarti hadisnya semuanya dhaif, tidak ada masalah. Sekarang kita ingin ambil riwayat yang 2. Bagaimana statusnya? Oh, kita tidak mengerjakan 4 katanya nanti. Yang kami kerjakan berapa? 2. Baik, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-jum'ati rak'atain fi ahlihi wa ba'daha rak'atain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sebelum Jumat 2 rakaat di rumah. Jelas ini? Salat 2 rakaat sebelum Jumat di rumah. Wa ba'daha rak'atain, demikian juga sesudahnya salat 2 rakaat. Terang sekarang penjelasannya. 2 rakaat di mana? Sebelum Jumat, di 2 rakaat setelah Jumat. Bagaimana statusnya hadis ini? Dijelaskan, hadis ini ada perawinya namanya Ishaq ibn Idris al-Uswari. Al-Uswari ini Ibnul Mubarak berkata kadzab, perawinya pendusta. Maka para ulama berkesimpulan, qala al-Imam al-Albani rahimahullah, batilun maudhu'. Hadis ini batil dan palsu. Apa? Batil dan palsu. Baik. Lantas bagaimana keterangan para ulama kita, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kesimpulan dari semua ini, kita baca pada penjelasan mereka. Amma salatu raka'atin muayyanah bainal adhanain, adapun salat dengan rakaat tertentu di antara 2 azan, azan awal dan azan kedua pada hari Jumat, ala annaha sunnatul jum'ah al-qabliyah, menganggap itu merupakan salat sunnah jumlah qabliyah. Faqad nassa jam'un minal muhaqqiqin, ada beberapa para ulama peneliti telah menyebutkan ala adami masyru'iyatiha, tidak disyariatkan. Wa annaha bid'atun, dianggap itu adalah perkara baru dalam agama. Perkara apa? Baru di dalam agama. Kenapa? Wal jum'atu la sunnata laha qabliyah. Jumat itu tidak ada sunnah qabliyahnya 2 atau 4. Tetapi yang ada sebagaimana yang datang di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan, ya, barang siapa man ghassala wa ghatasal, mandi seperti mandi besar, wa bakkara wa batakar, pagi, thumma shalla ma kutiba lahu, lalu dia salat semampunya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, semenjak datang hatta yas'udal imamul mimbara,
sampai imam naik di atas mimbar. Maka apa kata Nabi SAW? Allah Azza wa Jalla hapus dosanya dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, ditambah tiga hari. Ini baru ada riwayat yang menunjukkan bahwasanya salat sebelum Jumat itu adalah sifatnya mutlak, dan itu yang dikerjakan oleh para sahabat. Tidak ada begitu azan awal, selesai azan langsung apa? Burnas. Semuanya bangun semua. Maka Al-Imam Abdullah ibn Abi Zur'ah Al-Iraqi berkata, wa qad ankara jama'atun kaunal jum'ati laha sunnah qablaha wa balaghuhu fi inkarihi wa ja'aluhu bid'ah. Sebagian para ulama kita ya mengingkari sunnah qabliyah Jumat, bahkan dengan keras mereka mengingkarinya sampai dikatakan ini adalah perkara bid'ah. La ilaha illallah. Bahkan tidak ada dalam kitabnya para fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Al-Hanabilah menganjurkan sunnah Jumat qabliyah. Tidak ada. Maka itulah dia para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik itu apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa? Datang, kemudian sholat 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam 2 rakaat, salam, sampai khatib naik di atas mimbar. Kalau sudah naik di atas mimbar, maka yang sedang berdiri selesaikan. Yang sudah berdiri selesaikan. Ya, yang sudah salam hentikan. Karena ingat, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam azan Jumat itu berapa? Sekali. Di zaman Abu Bakar azan Jumat itu berapa? Sekali. Di zaman Umar azan Jumat itu berapa? Sekali. Awal zaman Utsman juga 1 kali. Tapi begitu kota Madinah luas, penduduk banyak berdatangan, nah pengeras suara tidak ada, maka Utsman dialah yang memulai azan awal, tempatnya di pasar sebelum tiba waktu. Maka dari mana para tabi'in, para sahabat akan melaksanakan apa? Qabliyah. Maka sampai dikatakan ya, sesuatu yang sangat aneh, apa iya sahabat begitu Bilal la ilaha illallah langsung semua sahabat berdiri, Nabi mulai khutbah innal hamdalillah. Berarti akan ditinggalkan siapa? Nabi innal hamdalillah, semua sahabat lagi apa? Kenapa? Karena di zaman Nabi SAW qabliyah, karena zaman Nabi SAW azan itu berapa? Hanya 1 kali. Maka kan sesuatu yang aneh. Kalau dibilang di zaman Utsman itu azan pertamanya di mana? Di pasar. Maka juga sesuatu yang aneh. Fayambaghi 'alal khutaba, maka hendaklah ya bagi para khatib dan penuntut ilmu mengarahkan kaum muslimin yang duduk menunggu azan pertama hari Jumat, kemudian bangun setelah azan pertama salat 2 rakaat atau 4 dengan niat sunnah qabliyah. Ya, di saat itu orang yang sedang salat mengingkari yang duduk. Kenapa tidak qabliyah? Yang bagi taujihuhum ilal masyru',
hendaklah dibimbing umat ini ambil yang disyariatkan. Apa itu? Salat sunnah mutlak. Yang sebagian dikatakan oleh para ulama dinamakan dia apa? Salat intizar. Ya, dinamakan apa? Salat intizar, menunggu apa? Menunggu khatib naik mimbar. Inilah dia para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan yang kita bawakan dari penjelasan para ulama kita dengan riwayat-riwayat yang tadi. 4 rakaat semuanya sebelum Jumat riwayatnya batil, mungkar, dhaifun jiddan. 2 rakaat sebelum Jumat di rumahnya itu riwayatnya apa? Maudhu. Yang sahih dalam Sahih Muslim, begitu datang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Oh, dia tidak mampu, ya berapa rakaat saja sudah. Misalkan hanya mampu 4 rakaat, baru dia mau istirahat. Yang penting begitu masuk masjid jangan lupa tahiyatul masjid. Dan tahiyatul masjid kapanpun, khatib sedang berkhutbah langsung masuk, orang sedang azan langsung mulai. Jangan menunggu azan selesai. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla, pembahasan kita pada kesempatan malam yang berbahagia dan mulia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita azan dulu baru tanya jawab. Ada satu pertanyaan di sini dari Lampung bertanya, 28 tahun ikut Islam jamaah LDII, yang punya imam ya Nur Ubaidah Hasan Madigol, harus baiat kepada imamnya. Kemudian yang luar jamaah yang belum baiat, kalau bekas dia sholat harus dicuci najis. Alhamdulillah 2 tahun ini saya keluar secara pelan-pelan, tapi istri saya diajak untuk keluar marah-marah dan minta cerai katanya. Mohon solusinya, ya sabar diberikan nasihat, mintakan hidayah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sama-sama mulai dari jalan yang sesat, untuk narik itu perlu apa? Waktu. Syukur-syukur kalau bisa langsung, tapi kalau tidak bisa sabar dulu pelan-pelan. Tapi kalau sudah berbagai cara diobati ternyata tidak mempan juga, ya apa boleh buat. Wallahu taala ala wa alam. Bolehkah membaca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira? Boleh, mendoakan untuk orang tua. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana yang sudah tahu hukumnya nanggap gade sawah itu riba? Apakah termasuk murtad? Ya enggak lah. Kalau dia tahu hukumnya perbuatan haram tetap dikerjakan, maka dosanya sangat besar. Telah sampai hujjah. Nah, orang tidak tahu baru dia tahu, itu dimaafkan sama Allah. Tapi kalau sudah tahu tetap, ini yang dosanya sangat apa? Besar. Wallahu taala ala wa. Kalau dihalalkan riba itu baru keluar dari Islam, karena menghalalkan yang haram, yang jelas-jelas haramnya. Wallahu taala ala wa alam. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah. Allah Azza wa Jalla wajibkan atas kalian, apabila kalian itu sakratul atau mau meninggal dunia, catat wasiat untuk orang tua dan kerabat. Berapa dapatnya? Ini ayat mansukh, hukumnya terhapus. Kenapa? Dengan turunnya suratun Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi urusan warisan Allah yang bagi, bukan orang yang meninggal yang akan memberikan wasiat. Allah taala ala wa alam. Berapa jauh ukurannya orang dikatakan safar? Kembali kepada uruf kebiasaan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai salatnya, orang keluar 15 kilo ke atas sudah boleh salatnya yang 4 menjadi 2, asal dengan tujuan.
Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Pertama, di rumah tidak boleh kasar. Jamak. Ternyata tidak jadi kita pergi, ya sholat lagi nanti. Wallahu taala ala wa alam. Ada lagi, ada penjelasan demikian, tapi juga ada penjelasan mengatakan kembali kepada semangat atau kurang semangat. Kalau lagi semangat ya 4, kalau kurang semangat minimal 2. Wallahu taala ala wa alam. Kita lupa kalau hari kemarin ayyamul bid, ingatnya zuhur. Kita katakan kalau sudah makan minum ya tidak usah puasa, karena intinya tiap bulan itu minimal 3 hari, tidak mesti ayyamul bid. Karena itu sama seperti puasa setahun. Kenapa? Satu pahala dilipat gandakan menjadi 10. Wallahu taala ala wa alam. Ya, suratul Baqarah hukumnya terhapus, bacaannya tetap ada. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf. Wallahu taala ala wa alam. Baik, Senul. Arah kisah ini apa? Haji Mustafa kanca pedagang topat. Kelam Jumat. Haji Mustafa lapar, ngebonnya topat. Jamaah terbayar nah. Jelo Jumat no. Begitu naik katanya penjual topat ini di atas mimbar karena jadi khatib, katanya, "Hai Haji Mustafa, mana bayar topatnya?" Terus nimbal ya ba'dal jum'ati kubri. Nimbal ya nanti setelah Jumatan aku bayar. Kanggo ke tenimbalin khatib. Kalau khatibnya ajak kita dialog boleh. Jelas, Nul? Jadi kalau khatibnya ajak kita dialog, misalkan, "Komandan, coba lihat di belakang itu, ya ada orang ribut kayaknya." Dilihat, setelah balik, "Oh nggak ada Ustaz, nggak apa-apa." Boleh. Mana dalilnya? Ada sahabat, ya, dia datang, ambil kursi duduk. "Ya Rasulullah, aku ingin bertanya," katanya. Tanya jawab dulu dengan Nabi, selesai baru Nabi lanjutin khutbahnya. Ya, kisah Abu Israil yang puasa, dia bawah matahari berdiri tidak bicara. Nabi tanya, "Siapa di luar itu?" Sahabat yang ditanya menjawab, "Abu Israil ya Rasulullah." "Dia kenapa?" "Dia bernazar puasa berdiri di bawah matahari tidak berbicara." "Oh kalau gitu suruh dia duduk, suruh dia berteduh, suruh dia ngomong, lanjut puasanya." Ini boleh kalau seperti ini. Jelas, Nur? Lawan praktika ngambil lawan ngonongku nah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Pada saat azan pertama berkumandang tapi suara azannya jauh, saya jawab azan. Sebelum selesai azan kumandang azan lagi dekat, otomatis yang jauh tidak terdengar. Mana yang harus dijawab? Yang harus dijawab itu di mana tempat melaksanakan sholat. Wallahu taala ala wa alam. Wanita tidak. Wanita hukumnya berbeda dengan laki-laki. Dia mau berjamaah boleh, tidak berjamaah juga tidak ada masalah. Yang wajib berjamaah itu kita. Hanya kita sebagai laki-laki yang dituntut. Wallahu taala ala wa alam. Pertama, orang yang datang ke masjid hari Jumat, tahiyatul masjid, niatnya bagaimana? Di dalam hati dia tahiyatul masjid. Itulah dia niat, tidak perlu dilafazkan. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian berkaitan dengan akikah.
bagaimana petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pelaksanaan apa? Akikah. Pelaksanaan akikah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu hari ketujuh. Di sana dipotongkan kambing, anak laki-laki 2 kambing yang semisal jantan-jantan. Besarnya mirip-mirip lah. Dikasih nama, dicukur rambutnya, ditimbang, lalu dihargakan dengan harga perak, disedekahkan kepada fuqara dan al-masakin. Ini dia petunjuk yang datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Apakah bebangar termasuk kesyirikan? Bebangar, iya, dia bid'ah dan bisa juga masuk dalam perbuatan apa? Syirik. Wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi? Kita katakan bahwasanya meleset dari harapan, kecewa dia itu karena dia tidak beriman dengan takdir. Coba dia beriman dengan takdir, maka Allah mengatakan likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya jangan kalian tidak kecewa terhadap yang terlewatkan. Inilah pentingnya imani takdir itu dengan tepat. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa tidak dikehendaki bakalan tidak terjadi. Dan apa yang dikehendaki tidak terjadi, semuanya ada hikmahnya. Sebagaimana disebut oleh Allah Azza wa Jalla, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kita benci itu lebih baik bagi kita. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi apa yang kita cintai ternyata itu buruk. Jadi semuanya ada hikmahnya. Misalkan dia mau berangkat ke Jakarta pakai pesawat. Sana sini beli tiket enggak dapat juga. Ya, padahal ini tidak bisa, tidak harus. Dia harus Dia harus bersyukur tidak bisa berangkat. Kenapa? Jangan-jangan dia berangkat pesawatnya jatuh. Dan yang lainnya, semuanya punya apa? Hikmah. Ya, semuanya punya apa? Hikmah. Wallahu taala ala wa alam. Pesahab berangkat ke Tanah Au menjemput, katanya rencana zuhur tiba-tiba zuhur juga enggak datang, ternyata datangnya jam 5. Di sana jam 5 enggak juga dia sholat. Dia pulang ke rumah, sampai di rumah 6:30 katanya. Akhirnya apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh pendeneman. Maka ini namanya ngenguyun bin ngendos. Nggak ada itu. Ya, sholatlah di bandara itu, ngapain? Ya, pesawat juga tidak akan ninggalin kita. Dia juga yang datang tidak akan meninggalkan kita. Sholat 10 menit paling lama, itu pun kalau lama. Salah di pesawat. Bebeli ganti salah dia jana. Wallahu taala ala wa alam. Tasyahud awal ala sahih sampai salawat Ibrahimiyah. Ya, jangan tidak dibaca berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian ya kita katakan suratul Baqarah 180 itu mansukh dengan suratun Nisa, mansukh dengan suratun Nisa. Wallahu taala ala wa alam. Baik. Salat qabliyah dikerjakan saat azan atau sebelumnya. Namanya qabliyah intinya sebelum salat dimulai dan sudah masuk waktu, sebelum salat wajib dimulai. Wallahu taala ala wa alam. Kedua, pesahab. Pacu kita ngaji riak kita katanya. Kalau kita tidak pacu ngaji lalang laik katanya ndak kita riak. Ini adalah setan. Jelas pesahab? Wallahu taala ala wa alam. Bermakmum pada imam saya melakukan bid'ah, bagaimana solat kita? Asal jangan makmumnya ikut bid'ah, sah kalau tidak ada imam lain. Allah taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya melafazkan niat bid'ah? Inilah dia membuat-buat cara dalam beragama. Wallahu taala ala wa alam. Adakah salat tahiyat masjid bagi ibu-ibu tatkala kajian? Ya tetap. Ya wallahu taala ala wa alam. Orang Jumat saja tahiyatul masjid, apalagi pengaji khutbah kan tidak panjang.
apalagi pengajian yang panjang. Wallahu taala ala wa alam. Bagaimana hukumnya orang stres dia bunuh diri? Bunuh diri kekal di neraka. Dan minimal apa dosa? Dosa besar minimal. Ya, tapi ingat tidak ada lebih kekal dari apa? Perbuatan syirik, tapi sifatnya nisbi, rela dibandingkan yang lain dia yang lama. Wallahu taala ala wa alam. Kalau sudah sholat maghrib sebaiknya baca Quran atau dengar pengajian ustadz. Ya kalau ada pengajian ya dengar pengajian lah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Adakah sholat sunnah Jumat setelah azan Jumat dilaksanakan? Ini pengajian kita tidak ada. Ya, wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah sholat intizar menunggu khatib naik itu setiap Jumat dikerjakan? Iya. Memang dikerjakan setiap Jumat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah semua haram uang hasil bisnis awalnya modal dapat pinjam 300 juta ke bank tapi ternyata sekarang jadi berlipat. Alhamdulillah sekarang sudah 5 tahun tidak kredit lagi katanya. Kita katakan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Allah Azza wa Jalla, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ya. Jikalau kalian bertaubat maka bagi kalian sekedar modal saja. La tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian tidak berbuat zalim, tidak juga dizalimi. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan? Haji Amdud? Kita memandikan, kita menyolati, kita memakamkan kewajiban. Kembalikan kepada yang punya, suruh kasih orang yang memerlukan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi tadi? Ahim. Siapa yang mandi seperti mandi junub, datang pagi-pagi dan sholat 2 rakaat Adus, apa dong? Maka diampuni dosanya sampai Jumat akan datang. Sering kita taik jam 11 kita penghematan iki, bau kita paham pagi-pagi iki. La ilaha illallah, bener bau beke. Kalau pagi di antara yang telat bercocok. Bagi ya lagu pagi di antara yang telat. Bejam pitu. Masa jam 11 pagi araneka. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ini belena kelema jam 11 na. La ilaha illallah. Kana nganu kuna ahimnya. Ya, terus jemaah ampun telat dengan jam 12. Lagu ya paling nomor sai unang kuna. Maka itulah ide kita katakan ini yang paling pagi di antara yang telat. Jelas sahib? Ya. La ilaha illallah. Baik, saya kira demikian pengajian kita para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.